La ilaha illallah tafsirnya adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan rukunnya ada dua. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yang terkandung di dalam la ilaha. Artinya kita ingkari, kita salahkan, dan kita jauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Dan rukun yang kedua al-itsbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah. Artinya kita tetapkan keimanan kita bahwa yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Makanya jemaah sekalian, orang yang tahu arti la ilaha illallah, dia tidak kaget mendengar alhamdulillah fatwa MUI yang terbaru, haram bagi seorang muslim mengucapkan salam agama lain karena dalam salam mereka mengandung doa kepada sesembahan mereka selain Allah. Dan Rasulullah SAW menegaskan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau kita mengucapkan salam agama selain Islam yang mengandung doa kepada selain Allah, berarti kita menyembah kepada selain Allah, atau minimalnya membenarkan penyembahan mereka kepada selain Allah. Biarpun kita alasan saya nggak niat menyembah, tapi kata Nabi SAW, doa itu adalah penyembahan. Maka tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Namun orang yang nggak ngerti, dia mengira itu masih dalam batas toleransi. Maka fatwa MUI terbaru mengingatkan kita, itu bukan toleransi, itu pelanggaran terhadap agama kita. Kalaupun mau disebut toleransi, itu toleransi yang kebablasan, berlebihan. Tapi aneh, kelihatan muncul tokoh-tokoh yang ternyata tidak memahami permasalahan, membantah fatwa MUI. Padahal MUI itu, mereka mengeluarkan fatwa nggak sembarangan. Itu dipelajari, diteliti, didengarkan pendapat para pakar. Jadi, kalau kita paham la ilaha illallah, kita paham mengapa MUI mengeluarkan fatwa haram seorang muslim mengucapkan salam agama lain. Karena salam itu kan doa, dan salam mereka itu mengandung doa kepada Tuhan mereka. Padahal itu dilarang keras di dalam Islam, bahkan membatalkan pokok agama Islam, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan minimalnya itu tasyabbuh, menyerupai ciri khas orang musyrik. Tapi orang-orang liberal kemudian mengatakan, kenapa MUI nggak keluarkan fatwa sekalian, jangan pakai HP, pesawat, dan barang-barang buatan orang kafir. Dia nggak ngerti. Kalau masalah duniawi yang bukan ciri khas mereka, tidak ada masalah. Rasulullah SAW dahulu melarang kita berdoa kepada selain Allah. Bersamaan dengan itu, beliau melakukan jual beli dengan orang musyrik, orang kafir. Bahkan menerima dan memberi hadiah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam perkara duniawi pun, andai itu ciri khas mereka, maka umat Islam tidak boleh ikut-ikutan. Apalagi dalam perkara agama mereka. Dalam perkara duniawi itu contoh cara berpakaian, seperti memakai topi santa. Itu ciri khas mereka, kita nggak boleh ikut-ikutan. Kalau sudah bukan ciri khas mereka, sudah menjadi umum, contoh pakai jas, kan itu sudah umum. Muslim maupun non-muslim sama-sama pakai jas, bukan ciri khas mereka, maka tidak masalah, itu nggak terlarang. Jadi dalam masalah duniawi pun, jika menjadi ciri khas mereka seperti cara berpakaian, umat Islam nggak boleh ikut-ikutan. Apalagi dalam ajaran agama mereka, seperti doa mereka dalam ucapan salam mereka. Maka ini juga termasuk tasyabbuh. Padahal Rasulullah SAW memberi peringatan keras, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Ditambah lagi, merubah-rubah salam kita, merubah syariat. Salam sudah bagus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah tetapkan sebagai syariat bagi kita. Tapi ada orang yang mengaku muslim, seakan-akan merasa belum lengkap, dia belum puas dengan salam yang Allah syariatkan. Dia tambah-tambahi agama ini dengan salam dari orang-orang kafir. Tujuannya apa? Untuk sekedar mencari keridhaan mereka, biar mereka tidak tersinggung. Dia nggak peduli meskipun syariat Islam dia rubah. Rasulullah SAW mengingatkan kita, man ardan nasa bisakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan jadikan dia bergantung kepada manusia. Allah tidak akan menolongnya. Dan juga salam itu kan ibadah. Kalau kita rubah-rubah salam kita, maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan mengandung tuduhan, Islam ini belum sempurna, sehingga perlu ditambah. Juga mengandung tuduhan, Nabi Muhammad SAW belum mengajarkan semua kebaikan, sehingga perlu ditambah kebaikan yang lain, yaitu ucapan doa, ucapan salam yang lain yang tidak beliau ajarkan. Padahal tugas beliau mengajarkan semua kebaikan, dan semua sudah beliau ajarkan, sehingga Allah menegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Dalam tafsir ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, karena agama kita sudah sempurna, kita nggak membutuhkan lagi yang lain, sudah cukup. Kalau
Kalau kita seakan masih butuh kepada yang lain, lalu kita tambahkan ke dalam Islam, secara tidak langsung kita menuduh agama ini belum sempurna, atau sudah sempurna, tapi Nabi Muhammad SAW belum mengajari semuanya. Berarti beliau tidak melakukan tugasnya sebagai seorang Rasul untuk mengajarkan semua kebaikan yang telah sempurna tersebut. Ternyata masih ada yang belum beliau ajarkan. Seakan-akan mereka ingin berkata seperti itu. Al-Amwah menemani ibadahmu, juga hijrahmu.